Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan skripsi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman saya. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu rencana penelitian. Rencana penelitian adalah rancangan penelitian dari seorang mahasiswa yang akan mengadakan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Proposal merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pembuatan rancangan penelitian dan mengembangkan ilmu pada salah satu bidang keilmuan tertentu. Proposal disusun untuk dilanjutkan membuat karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang kedua, ada sistematika usulan rencana penelitian. Pada sistematika usulan rencana penelitian ini, yang pertama ada judul penelitian. Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan, mencerminkan konsep atau hubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Judul penelitian ini umumnya harus singkat, jelas, dan menarik. Lalu ada latar belakang. Latar belakang adalah mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik penelitian, termasuk mensignifikasikan pemilihan topik penelitian tersebut. Penelitian dapat diangkat dari gejala empiris atau permasalahan praktis atau teoritis, mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Lalu ada merumuskan masalah atau research problem, dan mengemukakan pernyataan masalah atau problem statement. Perumusan masalah hendaknya terkait dengan terkait dengan latar belakang, lalu ada fokus pada masalah, lalu dapat mengemukakan kalimat tanya, kemudian merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti, lalu menguraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab yang diteliti, lalu ada hipotesis yang akan diuji, yang akan dibuktikan, dan menjelaskan definisi, asumsi, dan lingkungan yang menjadi batasan penelitian. Lalu yang keempat, kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pada penelitian deduktif atau hipotetikal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan atau mengukur hubungan, asosiasi, atau kausalitas antar variabel yang menjadi perhatian dalam studi. Yang kelima adalah kegunaan penelitian atau manfaat peneliti. Yang dimaksud dengan kegunaan penelitian adalah mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari aspek teoritis atau keilmuan dengan menyebutkan kegunaan teoritis, maksudnya apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Lalu dalam sistematika rencana penelitian itu juga yang keenam ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka merupakan melakukan kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukanlah kajian atau diskusi mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.
Lalu, kerangka pemikiran. Pada dasarnya, kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga bisa memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi yang dapat ditampilkan ke dalam bentuk bagan alur pemikiran yang kemudian dapat dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif maksudnya tentang hubungan asosiasi atau kausalitas antara beberapa variabel pada penelitian kuantitatif. Hipotesis lazim dituliskan dalam subbab tersendiri dan lihat penjelasan dari kerangka pemikiran. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian menguraikan paradigma, pendekatan, metode yang akan digunakan pada penelitian. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah rujukan dari seluruh kepustakaan yang digunakan atau dirujuk dalam teks. Lalu poin C, syarat-syarat usulan rencana penelitian. Syarat-syarat sebuah rancangan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harus sistematis, artinya unsur yang ada di dalam rancangan penelitian harus tersusun dalam urutan yang logis. Lalu ada konsisten, yang artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsur tersebut. Lalu ada operasional, yaitu menjelaskan cara penelitian itu dilakukan secara umum. Rancangan peneliti meliputi langkah-langkah yaitu menentukan topik, merumuskan masalah, menentukan objek penelitian, menentukan sumber data, dan menentukan pendekatan penelitian. Kemudian poin D ada seminar penelitian. Yang terakhir, seminar merupakan suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana dan tanggapan melalui suatu diskusi yang mendapatkan suatu putusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan. Seminar usulan penelitian dilaksanakan oleh 1 orang mahasiswa dan 4 penguji. Yang pertama hanya menyampaikan saran, penguji kedua menyampaikan kritik dan saran tanpa adanya tekanan dari penguji ketiga, dan keempat memberikan kritik dan saran yang memberikan tekanan yang berkait dengan judul usulan penelitian. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.